Bab 014. N meletakkan pisaunya dengan suara kelang yang cukup keras, lalu berjalan mendekati Mora. La menyingkirkan satu helaian rambut yang jatuh di wajah Mora, menyelipkannya ke belakang telinga wanita itu. Sentuhan itu terasa dingin, seperti sentuhan ancaman. Mora menatap lurus ke dalam mata N, dan di sana, ia melihat tatapan seorang pemangsa yang sedang bermain dengan makanannya. 1. D4 Mora bergemuruh menahan amarah yang bergejolak. La ingin menepis tangan itu, tapi ia menahannya. N mendekatkan wajahnya, lalu berbisik dengan nada yang membuat D4 Mora berdesir ngeri. Lebih baik kamu pikirkan caranya. Melepaskan D4 Ramirez dari kedua anakmu. 2. Kalimat itu menghantam Mora bagaikan petir. Melepaskan D4 Ramirez. Itu sama saja dengan ancaman kematian bagi anak-anaknya. Naluri keibuannya langsung mengambil alih. Rasa takutnya menguap, digantikan oleh keberanian yang membara. 2. Mora menepis tangan N dengan kasar. La menatap wanita itu dengan tatapan tajam, tanpa rasa takut sedikitpun. Aku akan katakan pada Marco siapa kamu sebenarnya. Sentak Mora. Suaranya bergetar karena amarah. La berbalik, berniat melangkah pergi meninggalkan dapur yang menyesakkan itu. La harus memberitahu Marco sekarang juga. Namun, suara tawa kecil dari N membuat langkahnya terhenti lagi. Silakan, tantang N dengan nada meremehkan. Mora menoleh, menatap N yang kini bersandar santai di meja dapur, kembali memainkan pisau di tangannya. Silakan kalau dia memang percaya padamu, lanjut N menggunakan bahasa Spanyol yang fasih dan penuh penekanan. Siapa anak yang akan percaya jika ibunya menginginkan kematiannya sendiri? Marco sangat menyayangiku, Mora. Di matanya, aku adalah ibu yang sempurna. Tentu dia tidak akan percaya bualanmu. Jangan bertindak bodoh. 3. Senyum kemenangan tersungging di bibir N. La tampak begitu yakin, begitu tak tersentuh. Kamu tak ada bukti apapun. Carilah bukti yang dapat meyakinkannya, kalau kau bisa, ucap N, nada suaranya terdengar seperti sebuah undangan menuju kesengsaraan. Mora Senakin mempererat kepalan tangannya hingga kuku-kuku jarinya memutih. Tatapan matanya menajam, menyiratkan pemusuhan terbuka. Dia pikir dia bisa mengintimidasiku. Batin Mora. Dia salah besar jika berpikir aku akan diam saja saat anak-anakku terancam. 2. Kamu menantangku. Baiklah, batin Mora, menerima ajakan perang tak terucap itu. Tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi, Mora berbalik dan melangkah pergi dengan hentakan kaki yang tegas. La meninggalkan N yang menatap kepergiannya dengan senyuman misterius yang penuh arti. 210. Di dalam keheningan dapur, N kembali mengiris buah dengan tenang, seolah percakapan tentang hidup dan M4 barusan hanyalah obrolan ringan di pagi hari. Namun bagi Mora, ini adalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Apa dia berbahaya? Bisik seseorang dari balik bayangan di sudut ruangan, namun N hanya tersenyum semakin lebar.
Permainan baru saja dimulai. 5. Kita akan lihat, Liri Ann dan beralih menatap seseorang yang sejak tadi berada di balik tembok. Satu. 211. Kecemasan. Mora duduk di sudut ruangan, matanya tak pernah lepas dari dua sosok kecil yang sedang duduk manis di hadapan seorang guru privat. Ruang belajar di kediaman Ramirez ini begitu luas, dengaran rak-rak buku menjulang tinggi yang seolah siap menelan siapapun yang berada di bawahnya. Aroma kertas tua dan lilin aromaterapi memenuhi udara, namun bagi Mora, udara di sini terasa mencekik. Sejak insiden di dapur pagi tadi bersama Anne, kewaspadaan Mora meningkat berkali-kali lipat. La merasa seperti seekor induk rusa yang terperangkap di kandang singa, dipaksa hidup berdampingan dengan predator yang siap menerkam anak-anaknya kapan saja. Setiap kali pelayan membawakan camilan atau minuman untuk si kembar, Mora akan bergerak cepat. Dengan dalih ingin mencicipi rasanya, ia memastikan tidak ada zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. La memperhatikan warna, bau, hingga tekstur makanan itu dengan teliti. Paranoia. Mungkin. Tapi di rumah ini, kepercayaan adalah barang mewah yang bisa dibayar dengan nyawa. 6. Momi, lihat. Laka bika gamba al lambut Dedi. Seru Rakael dengan riang, memecah keheningan yang menyesakkan. 4. Mora tersenyum, meski matanya tetap memindai setiap sudut ruangan, mencari bayangan yang mungkin mengintai. Pintar sekali, sayang. Lanjutkan, ya. Bagi Mora, kediaman Ramirez bukan sekadar rumah mewah. Ini adalah penjara berlapis emas. Dinding-dinding tebal ini menyimpan rahasia kelam, dan lorong-lorong panjangnya seolah berbisik tentang kem empatian. La menyadari satu hal yang mengerikan, terkadang manusia bisa jauh lebih kejam daripada iblis sekalipun. Iblis menyiksa karena kodratnya, tetapi manusia menyiksa demi keserakahan dan kekuasaan. 4. Jam dinding berdentang, menandakan sesi belajar telah usai. Sang guru privat membereskan bukunya dan berpamitan dengan sopan, namun Mora hanya mengangguk kaku. Prioritasnya bukan sopan santun, melainkan keselamatan anak-anaknya. Waktunya tidur siang, ayo sayang, ajak Mora sambil melihat jam tangannya. La segera menggiring kedua anaknya keluar dari ruang belajar yang dingin itu. Kedua bocah itu menurut tanpa bantahan. Mungkin lelah setelah bergelut dengan huruf dan angka. Mora membawa mereka ke kamarnya, satu-satunya tempat di mana ia merasa memiliki sedikit kendali. Begitu mereka masuk, Mora segera menutup pintu, memutar kuncinya 2 kali, dan memastikan kunci terpasang sempurna. La menghela napas panjang, bahunya merosot lemas. Setidaknya untuk beberapa jam ke depan, mereka aman di balik pintu ini. D. Mora naik ke atas ranjang besar itu, membiarkan Rakael dan Fier menyusup ke dalam pelukannya. La menghirup aroma rambut mereka, aroma kepolosan yang menjadi penguat baginya untuk tetap waras. Momi. Panggil Rakael lirih, matanya sudah setengah terpejam saat menyusupkan wajahnya ke D4 dasang ibu. Lia, sayang. Kenapa?
Balas Mora lembut, tangannya mengelus punggung kecil putranya. Dedi katanya ndak pulang, gumam Rakael dengan suara cadel khas anak-anak. Kalimat sederhana itu membuat kening Mora berkerut dalam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Oh ya. Kapan? 212. Dedi bilang begitu. Tadi Dedi bilang Camalaka sebelum Pelgi Kalidolaal, celetuk Rakael pelan, matanya semakin berat. 2. Enggak pulang. Gumam Mora, mengulangi kata-kata anaknya dengan nada penuh tanda tanya. Rasa heran bercampur cemas mulai merayapi hatinya. Tidak biasanya Marco tidak pulang tanpa memberitahunya secara langsung. Pria itu tahu betapa berbahayanya situasi mereka saat ini. Pria itu tahu peringatan Mora tentang ibunya sendiri. Namun, Marco justru memilih pergi dan meninggalkan mereka bertiga di tengah sarang ular ini tanpa perlindungan. Sebenarnya apa tujuan Marco membawaku dan anak-anak ke rumah ini? Batin Mora berkecamuk. 1. Pikiran Mora melayang pada kejadian semalam. Bisikan Marco tentang tembok yang memiliki telinga terngiang kembali. Pria itu tampak paham situasi, ia sadar mereka diawasi. Tapi jika ia sadar, mengapa ia meninggalkan mereka? Apakah ini ujian? Atau Marco memang bagian dari bahaya itu sendiri? Rencana pria itu sama sekali tidak terbaca oleh Mora. Marco adalah teka-teki yang semakin sulit dipecahkan, lapisan misterinya terlalu tebal. 2. Mora menunduk, menatap wajah damai kedua anaknya yang kini telah tertidur lelap. Napas mereka teratur, D4 kecil mereka naik turun dengan tenang. Berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di dalam D4 Mora. Perlahan, dengan gerakan sangat hati-hati agar tidak membangunkan mereka, Mora menarik tubuhnya dari pelukan anak-anaknya. Telah menyusun bantal guling di sisi kiri dan kanan si kembar sebagai pengganti dirinya. Mora berdiri di tepi ranjang, matanya menatap tajam ke sekeliling kamar. Telah butuh jawaban dan jawaban itu tidak akan datang jika ia hanya diam menunggu nasib. Telah harus bergerak. Aku harus mencari tahu sendiri, tekadnya. Mora berjalan menuju pintu, membukanya sedikit untuk mengintip situasi lorong. Sepi, hanya ada lukisan-lukisan. Telah melangkah keluar, lalu mengunci pintu kamarnya kembali dari luar. Telah memastikan tidak ada celah bagi siapapun untuk masuk menyentuh anak-anaknya. Langkah kakinya ringan, nyaris tanpa suara. Telah bergerak seperti bayangan, menyusuri koridor megah itu. Tujuannya satu, informasi. Di mana ruang kerja Marco? Atau setidaknya kamarnya. Aku butuh laptop miliknya saat ini, lirih Mora pelan. Telah merasa seperti pencuri di rumah ayah dari anak-anaknya. Setiap hentakan kakinya membuatnya menahan napas. Jantungnya berpacu seiring langkahnya yang semakin jauh dari kamar tempat anak-anaknya tidur. 33. Dima. Belum sempat ia menyelesaikan gumamannya, sebuah tangan kekar mencengkeram bahunya dengan kuat. 8. 213. Dua rencana yang berbeda. Mora tersentak hebat. Matanya terbelalak lebar karena kaget. Refleks tubuhnya bekerja, ia berputar cepat dan mundur beberapa langkah untuk menciptakan jarak. Di hadapannya, terlihat Andres menatapnya tajam.
Pria parubaya itu menatapnya dengan ekspresi datar yang sulit dibaca, namun sorot matanya tajam menyelidik. "Apa yang sedang kamu lakukan berkeliaran seperti ini?" tanya Andres. Suaranya rendah, namun mengandung intimidasi yang kental. Mora menelan lut empatnya kasar, berusaha menetralkan degup jantungnya yang menggila. Latikdak boleh terlihat mencurigakan. Lah harus terlihat seperti istri yang bingung, bukan penyusup. Aku mencari Marco, jawab Mora, suaranya dibuat sedikit bergetar namun tetap terdengar natural. Tadi anak-anak menanyakan ayahnya saat mau tidur. Aku ingin tahu apakah dia ada di ruang kerjanya. Andres tidak langsung menjawab. Matanya menyipit, seolah sedang menimbang kejujuran dalam ucapan Mora. Pria parubaya itu melirik ke arah lorong di belakang Mora, lalu kembali menatap wanita itu. Marco tidak pulang malam ini, ucap Andres dingin. Tangannya bergerak membenarkan letak pajangan guci antik di atas bufet sebelahnya, seolah kehadiran Mora tidak lebih penting dari debu di guci tersebut. Sebaiknya kamu kembali ke kamar. Berkeliaran sendirian di rumah sebesar ini bisa membuatmu tersesat. 4. Ada nada ancaman halus dalam kalimat terakhirnya. Mora menangkap sinyal itu dengan jelas. Mora mengangguk kaku, memaksakan senyum tipis. Baiklah. Terima kasih, Tuan. Aku pergi dulu. Tanpa menunggu balasan, Mora berbalik dan melangkah cepat menjauh dari Andres. Lah bisa merasakan tatapan pria itu menusuk punggungnya hingga ia berbelok di ujung koridor. Si empat, umpat Mora dalam hati. Lah gagal mendapatkan akses ke ruang kerja utama. Andres pasti masih di sekitar area itu. 2. Namun, saat ia hendak kembali ke kamarnya dengan tangan hampa, matanya menangkap sesuatu. Pintu kamar pribadi Marco sedikit terbuka. Celah kecil itu seolah memanggilnya. Mora menoleh ke belakang, memastikan Andres tidak mengikutinya. Lorong itu kosong. Tanpa membuang waktu, ia berlari kecil menghampiri pintu itu, menyelinap masuk, dan menutupnya kembali dengan sangat pelan hingga bunyi klik terdengar samar. Mora menyandarkan punggungnya di pintu, mengatur napasnya yang memburu. Matanya menyapu sekeliling kamar pribadi Marco. Ruangan ini sangat maskulin. Dominasi warna abu-abu gelap dan hitam memberikan kesan misterius dan dingin. Aroma parfum pria itu masih tertinggal kuat di sini. Wangi mus, tembakau, dan sedikit aroma mint yang menyegarkan. Rasa hangat dan dingin bercampur menjadi satu, persis seperti kepribadian pemiliknya. Mora melangkah maju, kakinya terbenam di karpet tebal yang mahal. Perhatiannya langsung tertuju pada sebuah meja nakas di samping ranjang besar yang tertata rapi. Di sana, berderet beberapa bingkai foto. Mora mengambil satu bingkai. Itu adalah foto keluarga. Marco muda berdiri kaku di antara kedua orang tuanya yang 214. Tampak dingin. Di sampingnya, berdiri adik angkatnya. Wajah Marco di foto itu tanpa senyum, tatapannya kosong. 2. Mora meletakkan foto itu, lalu beralih ke bingkai kecil yang terlihat lebih usang di sudut meja. Lah mengambilnya dan membersihkan debu tipis di atas kacanya.
Di sana, terekam gambar Marco saat masih balita. Wajahnya polos, matanya bulat besar menatap kamera dengan rasa ingin tahu. Bibir Mora melengkungkan senyuman tulus. Dia mirip Rakael, gumam Mora pelan. Ada rasa haru yang menyusup di hatinya. Di balik S0 sok Marco yang keras dan penuh rahasia, pernah ada anak kecil yang polos seperti putranya. 1. Mora meletakkan foto itu kembali ke tempatnya. Bertepatan dengan itu, matanya menangkap kilatan cahaya dari lampu indikator di atas meja kerja di sudut ruangan. Sebuah laptop, dia menemukannya. Jantung Mora berdesir penuh harap. La bergegas menghampiri meja itu. Tangannya yang gemetar membuka layar laptop hitam yang terlihat canggih itu. Layarnya menyala, Mora menahan napas, menunggu kolom password muncul. Namun, detik berlalu, dan layar langsung menampilkan desktop. Tidak dengan sandi. Mata Mora membola tak percaya. Untuk pria separanoid Marco, ini ceroboh. Atau dia memang sengaja. 5. Mora tidak mau membuang waktu untuk menganalisis alasan di balik kecerobohan itu. Ini sungguh bagus, gumamnya semangat. La segera menutup laptop itu, mendekapnya di D4D, dan bergegas menuju pintu. La mengintip keluar, memastikan lorong aman, lalu berlari kecil kembali ke kamarnya secepat mungkin. 1. Sesampainya di kamar, Mora langsung mengunci pintu. Napasnya lega, ia meletakkan laptop curian itu di meja sofa. La melirik ke arah ranjang, Rakael dan Fier masih tertidur pulas dalam posisi yang sama. Mora duduk di sofa, memastikan gorden jendela tertutup rapat agar tidak ada yang bisa mengintip dari taman luar. La membuka laptop itu kembali. Jari jemarinya yang lentik menari di atas touchpad. Tatapan matanya berubah, bukan lagi tatapan seorang ibu yang lembut, melainkan tatapan tajam seorang peretas yang sedang menghadapi medannya. La mulai mengetikkan beberapa kode perintah untuk memindai sistem keamanan jaringan keluarga Ramirez. La ingin tahu segalanya. Siapa yang keluar masuk rumah ini, rekaman CCTV, hingga file-file rahasia bisnis Marco. Namun, jarinya mendadak berhenti di udara kala layar meminta otorisasi tingkat tinggi untuk menembus firewall utama. Untuk melakukan ini, Mora butuh alat yang lebih kuat. La harus menggunakan skrip lamanya, kode-kode yang ia ciptakan di masa lalu saat ia masih aktif di dunia bawah tanah. Tapi, menggunakan kode itu berarti ia harus mengaktifkan kembali akun bayangannya. Hening menyelimuti uangan itu. Hanya suara dengung laptop yang terdengar. Mora menjauhkan laptop itu darinya seolah benda itu tiba-tiba berubah menjadi bom waktu. La mengerjap pelan, kepalanya menggeleng. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aku berencana meretas sistem keamanan keluarga Ramirez, tapi karena itu, aku harus membuka kembali akunku. 215. Bisiknya dengan suara tercekat. La memegang kepalanya, sedikit menempat-empat rambutnya karena frustrasi. Mereka pasti melacakku. Terutama Moses. Nama itu membuat tubuh Mora meremang.
Moses. Sosok dari masa lalunya yang paling ia hindari. Jika ia mengaktifkan akun itu, sinyalnya akan terdeteksi. Moses akan tahu bahwa ia masih hidup, dan lokasi ini akan terekspos. Itu sama saja dengan mengundang serigala masuk untuk mengusir harimau. 2. Mora menutup kembali laptop itu dengan kasar dan meletakkannya kembali di atas meja. La menatap kedua anaknya yang tertidur lelap. Wajah damai mereka adalah pengingat akan apa yang dipertaruhkannya. Diriku harus masuk ke sistem keluarga Ramirez agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tentang segalanya. Tentang kenapa seorang ibu ingin membunuh anaknya sendiri. Tentang apa yang Marco sembunyikan, batin Mora bergejolak. Tapi jika aku melakukan itu, aku akan membuka gerbang bagi pemangsa lainnya. 2. Mora terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Maju kena, mundur kena. Di satu sisi ada keluarga Ramirez yang misterius dan memempatikan, di sisi lain ada bayang-bayang masa lalunya yang tak kalah berbahaya. 2. Apa yang harus kulakukan sekarang? Lirihnya putus asa, menenggelamkan wajah di kedua telapak tangannya. 2. Sementara itu, di tempat yang jauh dari kediaman Ramirez, Marco berdiri tegak menghadap jendela kaca besar di sebuah gedung pencakar langit. Pemandangan kota yang terhampar di hadapannya. Keindahan kota itu tidak sedikit pun melunakkan raut wajahnya yang keras. Di tangan kanannya terdapat segelas minuman. Es batunya sudah mencair setengah, menandakan ia sudah berdiri di sana cukup lama tanpa meminumnya. Raut wajahnya terlihat menanggung beban berat. Garis rahangnya mengeras, matanya menatap kosong ke kejauhan. Telinganya yang terlatih menangkap suara pintu yang berderit pelan di belakangnya. Lalu terdengar langkah kaki mendekat. Tanpa berbalik, Marco tahu siapa itu. Hanya satu orang yang berani masuk ke ruangannya tanpa mengetuk saat ia sedang dalam mode seperti ini. "Tuan," suara Jack terdengar berat dan penuh kehati-hatian. Marco tidak merespons, ia menyesap minumannya sedikit, membiarkan rasa pahit dan panas membakar tenggorokannya. "Apakah tidak akan berbahaya jika Anda membiarkan Nona Mora dan si kembar tetap berada di kediaman Ramirez sendirian?" tanya Jack. Nadanya pelan, tidak tengil atau santai seperti biasanya. Ini menandakan bahwa topik yang mereka bahas adalah hal yang sangat serius dan sensitif. Jack tahu betapa kejamnya penghuni rumah itu. Meninggalkan istri dan anak-anak di sana sama saja dengan 216. Meninggalkan domba di tengah kerumunan serigala yang kelaparan. 1. Marco terdiam sejenak. La memejamkan matanya, membayangkan wajah Mora yang ketakutan dan wajah polos anak-anaknya. Rasa bersalah mefsuk di empat dadanya, namun ia segera menepisnya dengan logika dingin yang selama ini menjadi tamengnya. "Jack," ucap Marco seraya membalikkan badannya. Kilatan tajam di matanya membuat ruangan yang dingin itu terasa semakin beku. "Terdengar jahat, aku tahu. Tapi..." Marco meletakkan gelasnya di meja dengan sedikit kasar. "Aku harus menggunakan mereka untuk memancing ular keluar dari sarangnya." 20. Jack tertegun mendengar pengakuan tuannya. La menatap Marco, mencari keraguan di sana, namun yang ia temukan hanyalah ancaman yang mengerikan. Mereka tidak akan bergerak jika tidak ada umpan yang menggiurkan. Mora dan anak-anak.
adalah satu-satunya hal yang akan membuat mereka keluar dan menunjukkan taring aslinya. Saat mereka lengah karena merasa menang, saat itulah aku akan memenggal kepala ular itu. 2. Marco mengepalkan tangannya kuat-kuat. La mempertaruhkan segalanya dalam permainan catur bertempat rah ini. Jika ia salah langkah sedikit saja, ia akan kehilangan keluarganya selamanya. Kita tidak punya banyak waktu. Segera selesaikan semuanya. Awasi mereka dari bayang-bayang. Jangan sampai ada satu helai rambut pun dari Mora atau anak-anak yang jatuh. Jika itu terjadi, kepalamu gantinya. 5. Selesaikan semuanya, Jack. Perintah Melarko mutlak. 1. Jack menegakkan tubuhnya, menatap tuannya dengan hormat sekaligus ngeri. Baik, Tuan. Saya akan pastikan pengawasan berjalan sempurna. Jack berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Marco yang kembali menatap kegelapan malam. Bertahanlah sedikit lagi, Mora, bisik Marco pada bayangan wajah wanita itu di kaca jendela. Maafkan aku harus menjadikanmu pion dalam perang ini. Tapi ini satu-satunya cara untuk membebaskan kita. 10. Panjang Kaan. 217. Moses Arturo Calderon. Malam itu, langit tampak kelam tanpa bintang, seolah turut berduka atau mungkin sedang menyembunyikan rahasia. Di sebuah balkon bangunan megah yang tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk peradaban, seorang pria berdiri tegak seperti patung. Matanya menatap lurus ke depan, menembus kegelapan hutan belantara yang membentang luas di hadapannya. Angin malam berhembus kencang, menamparkan wajah kerasnya yang dipenuhi guratan kedewasaan dan kelelahan. Moses Arturo Calderon. Nama yang cukup untuk membuat para penjahat siber gemetar, kini hanya berdiri sendiri ditemani suara jangkrik dan desau angin yang menembus dedaunan. 2. Napasnya terdengar berat, seolah setiap tarikan udara membawa beban memori yang tak kunjung hilang. Di sana, di antara bayang-bayang pepohonan yang bergoyang, kepingan masa lalu kembali menyusun dirinya menjadi sebuah gambar utuh. Gambar seorang wanita. Pemilik mata indah yang cerdas, wanita yang pernah menjadi poros dunianya sebelum segalanya hancur. Suara tavewearnya wanita itu seolah berbisik di telinganya, memutar ulang rekaman lama yang tak bisa ia hapus dari kepalanya. Beruang, ayo kita bertaruh. Jika kamu berhasil membobol sistem pertahanan Pentagon dalam waktu 10 menit, kamu harus memberikan Somi untukku. Wanita itu menunjuk seekor anak harimau putih yang sedang bermain di rumput. Wajahnya penuh tantangan, matanya berbinar licik namun menawan. Moses ingat bagaimana ia menanggapi tantangan itu dengan seringai angkuh. Ayo. Tapi jika kamu kalah, kamu harus menjadi istriku, bagaimana? Wanita itu mendengus, memutar bola matanya dengan gaya yang selalu membuat Moses gemas. Cek, tidak seru. Kamu terlalu percaya diri, Tuan Hacker. Bayangan wanita itu kemudian berlari menjauh, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan Moses mengejarnya di bawah terik matahari sore yang hangat. Kenangan itu begitu nyata, seolah ia bisa menjulurkan tangan dan menyentuhnya. Namun saat ia melakukannya, yang ia genggam hanyalah udara dingin malam hari. 2. Moses terdiam. Helaan napas panjang dan berat lolos dari bibirnya. La merogoh saku celananya, mengeluarkan kotak rock 0K, mengambil sebatang, dan menyulutnya.
Asap putih mengepul ke udara, bercampur dengan kabut hutan, menjadi satu-satunya pelarian sesaat untuk menyalurkan rasa penat dan rindu yang menyiksa. "Tuan," sebuah suara memecah lamunannya. Moses tidak terkejut, ia hanya melirik sedikit melalui sudut matanya tanpa membalikkan badan. "Sepertinya Somi akan segera melahirkan. Dokter hewan mengatakan kondisinya sedikit sulit," lapor penjaga itu dengan nada cemas. 8. Berita itu seketika menarik Moses dari jurang masa lalu. La membuang puntung rokoknya yang baru terbakar setengah, menginjaknya hingga padam, lalu berbalik melangkah dengan tergesa. Somi bukan sekadar hewan peliharaan, harimau putih itu adalah saksi bisu dari masa-masa indahnya bersama wanita itu. 1. 218. Moses berjalan menuju bagian belakang mansion, melewati lorong batu yang dingin menuju sebuah kandang besar yang dirancang khusus menyerupai habitat asli. Di sana, di atas tumpukan jerami yang hangat, seekor harimau putih besar terbaring lemah. Napasnya terengah-engah, tubuh besarnya menegang menahan kontraksi. Moses berjongkok di samping jeruji, mengabaikan peringatan dokter hewan untuk tidak terlalu dekat. Tangannya terulur menembus celah, mengelus perut besar harimau putih kesayangannya itu. "Berjuanglah, Somi," bisik Moses lembut, sangat kontras dengan nada dingin yang biasa ia gunakan pada manusia. Somi mengaum pelan, matanya yang tajam kini terlihat sayu menatap tuannya, seolah meminta kekuatan. Hewan pemangsa itu berusaha berdiri karena rasa tak nyaman di perutnya, namun kembali ambruk. "Bertahanlah. Kamu kuat," ucap Moses lagi, matanya memancarkan kekhawatiran yang tulus. Baginya, kehilangan Somi sama saja dengan kehilangan satu lagi jejak keberadaan wanita itu. Namun, momen itu tak berlangsung lama. Seorang pelayan kepercayaan datang tergesa-gesa menghampirinya. "Tuan Moses, maaf mengganggu. Seseorang mencari Anda. Dia bersikeras menemui Anda malam ini juga." Moses mengangkat pandangannya. Ekspresi lembutnya lenyap seketika, digantikan oleh topeng dingin yang tak tertembus. La menepuk kepala Somi sekali lagi sebelum bangkit berdiri. Tanpa bertanya siapa tamunya, Moses membalikkan tubuhnya. Langkah kakinya tegas dan berirama saat ia kembali masuk ke dalam mansion, menuju ruang pertemuan utama. Pintu kayu jati yang berat dibuka oleh pelayan, memperlihatkan interior ruangan yang mewah namun kaku. Di sana, duduk seorang pria parubaya di atas sofa kulit berwarna hitam. Pria itu tampak tenang, namun matanya menyiratkan ketegangan. Pria itu tak lain adalah Andres. 9. Moses berjalan mendekat, aura dominasinya langsung memenuhi ruangan. La duduk di hadapan Andres, menyilangkan kakinya dengan santai namun angkuh. Matanya menyorot tajam, menusuk langsung ke manik mata lawan bicaranya. "Ada apa?" tanya Moses. Suaranya datar, tanpa basa-basi. Andres memperbaiki posisi duduknya, sedikit menegakkan punggung. Berhadapan dengan Moses Arturo Calderon memang membutuhkan mental baja. "Saya ingin Anda menjaga sistem keamanan keluarga Ramirez," ucap Andres langsung pada intinya. "Kami membutuhkan proteksi penuh untuk segala data yang telah tersimpan di server utama maupun cadangan. Sistem kami mendeteksi adanya seseorang yang mencoba meretas masuk. Polanya asing, namun persisten." 9. Andres menatap Moses lekat-lekat.
Kami butuh pertahanan terbaik. Dan hanya Anda, hacker terbaik di dunia bawah tanah, yang bisa melakukannya, Tuan Moses. Sudut bibir Moses terangkat sedikit, membentuk senyuman miring yang meremehkan. Kalian diserang. Ironis sekali untuk keluarga sekuat Ramirez. La mengetukkan jarinya di sandaran tangan sofa. Siap dengan biayanya. Jasaku tidak murah, Andres. Apalagi jika aku harus membersihkan kekacauan yang dibuat oleh tim keamanan kalian yang tidak kompeten. 219. Tentu saja, balas Andres cepat tanpa keraguan. Uang bukan masalah bagi saya. Keamanan data adalah prioritas mutlak. Moses terkekeh pelan, tawa yang kering dan tidak sampai ke mata. Aku bukan yang paling terbaik, Andres. Sebenarnya, ada seseorang yang jauh lebih baik dariku dalam hal memanipulasi kode. 6. Tatapan Moses menerawang sejenak, teringat pada kompetitor sekaligus wanita pujaannya dulu. Tapi, Moses kembali menatap Andres, kilatan di matanya berubah kelam. Keberadaannya menghilang. Dia sudah tidak ada. Anda masih yang terbaik di mata kami, Tuan Moses, puji Andres, berusaha menjaga ego sang jenius komputer. Moses mengangguk pelan. Baiklah. Aku terima tawarannya. Akses akan kututup rapat mulai malam ini. 4. Keduanya melakukan kesepakatan, saling berjabat tangan dengan erat. Di balik jabat tangan itu, tersembunyi sebuah hal besar. Moses baru saja menyetujui kontrak untuk memburu dan menghalangi wanita yang selama ini ia rindukan, tanpa ia sadari sedikitpun. 8. 220. Berusaha meretas. Sementara itu, di kediaman Ramirez yang sunyi. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, namun mata Mora belum juga terpejam. Di sampingnya, si kembar Rakael dan Fier telah tertidur lelap, napas mereka teratur dan damai. Kontras sekali dengan badai yang berkecamuk di dalam kepala ibunya. 53. Mora duduk bersila di atas sofa kamar, menatap laptop curian yang kini menyala redup di atas meja. Cahaya layarnya memantul di wajah cantiknya yang terlihat pucat dan lelah. La sedang berpikir keras, menimbang setiap risiko dan konsekuensi dari tindakan yang akan ia ambil. Ini bukan sekadar meretas akun media sosial. Ini adalah tindakan menyusup ke dalam jantung pertahanan salah satu masalah besar. Satu kesalahan kecil, satu jejak digital yang tertinggal, bisa berakibat fatal. Bukan hanya untuknya, tapi untuk nyawa anak-anaknya. Tatapan Mora beralih menatap kedua buah hatinya. La bangkit perlahan, mendekati ranjang, dan mengelus lembut kepala Rakael, lalu beralih ke Fier. Sentuhannya penuh kasih sayang, namun hatinya bergetar ketakutan. Momi minta maaf, ya, sayang. Bisiknya lirih, air mata menggenang di pelupuk matanya. Momi justru bawa kalian ke dalam masalah besar. Maafkan Momi. Sungguh, maafkan Momi. Lameng 3 kap kening kedua anaknya bergantian, menyalurkan harapan lewat sentuhan bibirnya. Tapi Momi janji, ucapnya dengan suara yang lebih tegas, seolah sedang bersumpah pada semesta. Mereka tidak akan melukai kalian sedikit pun. Percaya dengan Momi. Ya. Momi akan melakukan apa saja, bahkan jika harus menjadi monster sekalipun. 5. Mora meremejamkan matanya sejenak,
menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan untuk menenangkan detak jantungnya. Ketika ia membuka mata, keraguan itu telah sirna. Digantikan oleh tekad baja yang membara. La beranjak kembali ke sofa, duduk menghadap laptop. Jari jemarinya melayang di atas keyboard, siap menari. Ini risiko, gumamnya. Tapi akan lebih berisiko jika aku diam saja dan membiarkan kami dibantai perlahan di rumah ini. 4. Dengan gerakan cepat, Mora membuka terminal komen. Detik itu juga, sosok Mora seorang ibu rumah tangga yang lembut, menghilang. Yang ada kini adalah Catherine. Legenda dunia peretas yang telah lama mati suri. Hacker misterius yang kini harus keluar dari persembunyiannya demi bertahan hidup. La memasukkan kode enkripsi lamanya, kunci untuk membuka kotak kemampuannya. Aku mencari jawaban atas kekacauan dalam keluarga ini. Siapa yang mengkhianati siapa, dan apa rencana wanita itu yang sebenarnya, batin Mora. Bukan hanya karena Marco, tapi karena kedua anakku menyandang nama Ramirez. 2. Layar laptop berkedip, barisan kode hijau mulai mengalir deras seperti air terjun. Mora menatapnya dengan fokus penuh. Matanya bergerak liar membaca setiap string data, mencari celah keamanan di firewall Ramirez. Sayang, Momi berjuang untuk kalian. Dan ayah kalian, gumam Mora lagi, suaranya bergetar menahan emosi. Kalian sangat ingin berada di sisi ayah kalian, kan? Momi gak akan biarkan dia kenapa-napa. Tenanglah. 221. Tiba-tiba, layar laptopnya berkedip merah. Peringatan keamanan muncul. Ada yang menjaga sistem ini. Seseorang yang hebat. Mora merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Tangannya masih gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sensasi bahaya yang sudah lama tak ia rasakan. Jantungnya berdegup kencang seolah menari di dalam rongga dadanya. La menunggu proses pengunduhan data enkripsi selesai. Persentasenya berjalan lambat. 85%. 88%. Waktu terasa melambat, setiap detik terasa seperti 1 jam. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Momi. 2. Suara kecil itu memecah konsentrasi Mora seketika. Mora tersentak kaget, tubuhnya melonjak kecil di sofa. Matanya membola sempurna, menoleh ke arah sumber suara. Di sana, berdiri Rakael di sisi kanannya. 1. Mora syok. La segera menoleh ke ranjang, dan benar saja, di sana hanya tersisa Fier yang masih tertidur. Bagaimana mungkin ia tidak mendengar langkah kaki Rakael? Sejak kapan anak itu bangun? Mora kembali menatap Rakael. Bocah itu menatapnya dengan mata bulat yang polos, namun ada sesuatu yang ganjil dalam ekspresinya. Tidak ada rasa kantuk di wajahnya. Raka. Ucapan Mora terhenti di tenggorokan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Rakael berjalan dengan langkah kecil menuju sudut ruangan, tempat sebuah lemari hias berdiri. Tangan mungilnya merogoh ke bagian belakang sebuah patung pajangan yang jarang disentuh pelayan. La mengambil sebuah benda dari sana. Mora mengernyitkan dahi, bingung. Benda itu terlihat seperti guci keramik kecil dengan bentuk abstrak yang aneh. Rakael kembali berjalan mendekati Mora, lalu menyodorkan benda itu padanya.
Kamela, laka cembunyikan. Dali kemalen-malen, ucap Rakael dengan suara kadelnya yang khas, namun kata-katanya membuat D4 Rahmora membeku. 14. Mora menerima berenda itu dengan tangan gemetar. La membaliknya, memeriksa bagian dasarnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sela-sela ukiran keramik itu, tersembunyi lensa hitam kecil yang berkilau tertimpa cahaya laptop. Itu bukan Gucci biasa. Itu kamera pengintai mikro yang disamarkan dengan sempurna. Momi malah ndalaka lucak kamelanya. Tanya Rakael lagi, menatap ibunya dengan tatapan polos seolah ia tidak baru saja menyerahkan bukti bahwa mereka sedang diawasi 24 jam. 6. Mora terdiam kaku. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas. La menatap Gucci di tangannya, lalu menatap wajah putranya. Tubuh Mora lemas seketika. Anaknya. Putra kecilnya yang ia kira hanya tahu bermain, ternyata telah menyelamatkan privasi mereka tanpa ia sadari. 1. Mora menatap wajah polos Rakael yang tersenyum padanya. Di balik kepolosan seorang balita, tersimpan insting bertahan hidup yang mengerikan. Rakael tahu benda itu berbahaya, dan dia menyembunyikannya. 222. Raka. Aku tidak tahu dia memiliki insting setajam ini, dan dari mana dia tahu ini kamera? Batin Mora dengan cemas. 7. Terima kasih atas dukungannya kawan, maaf ya aku jadi gak bisa crash UP akhir tahun, kerjaan lagi banyak banget, tapi aku usahakan kalau up dikit jumlah kata partnya aku panjangin. 223. Saling serang sistem. Langkah kaki Moses menggema di lorong marmer yang dingin setelah Andres berlalu. Pembicaraan bisnis itu telah usai, kesepakatan telah dibuat, namun rasa hampa di D4 dan Moses justru semakin mengempatnya. La ingin segera kembali ke dunianya, dunia yang tersusun dari angka biner dan kode enkripsi, di mana perasaan manusia tidak memiliki tempat. Namun, belum sampai kakinya menyentuh ujung koridor, aura membekukan menyergap dari arah belakang. Moses, berhenti. Suara itu rendah, berat, dan penuh otoritas. Bukan suara yang meminta, melainkan suara yang memerintah. Moses menghentikan langkahnya seketika. Tubuhnya menegang, namun ia berusaha menutupi gejolak emosinya dengan ekspresi datar yang menjadi topeng andalannya. Perlahan, ia memutar tubuh, berbalik menatap sosok pria parubaya yang berdiri tegak beberapa meter darinya. Antonio, ayahnya berdiri di sana memandangnya. Pria tua itu menatap Moses dengan sorot mata setajam elang yang siap menyabik mangsa. Garis-garis keras di wajah Antonio menceritakan sejarah kekerasan dan loyalitas buta pada klan mafia ini. 1. Mau kemana kamu terburu-buru seperti itu? Tanya Antonio dingin. La melangkah mendekat, setiap ketukan sepatunya seolah menghitung detik menuju ledakan amarah. Aku ingin istirahat, Pak. Pekerjaanku dengan Andres sudah selesai, jawab Moses singkat. La hendak berbalik lagi, muak dengan interogasi ini. Namun, tangan Antonio bergerak cepat, mencengkeram lengan Moses dengan kekuatan yang mengejutkan untuk ukuran pria seusianya. Jangan kekanak-kanakan, Moses. Posisikan dirimu dengan benar. Desis Antonio tepat di wajah putranya. Kamu adalah orang kepercayaan Tuan Manuel.
Jangan sampai dia marah dan menjadikanmu sasaran hanya karena sikapmu yang lunak ini. 2. Moses menepis tangan ayahnya dengan kasar. Tatapannya kini menyiratkan pemberontakan yang telah lama ia pendam. Aku berencana keluar dari dunia gelap ini, Pak. Aku muak. Uang, kekuasaan, D4 Rah. Aku tidak menginginkannya lagi. 2. Mata Antonio membola, kilatan kemarahan meledak di sana. Kamu gila. Tuan Manuel sudah menjadikanmu seseorang. Dia mengangkatmu dari sampah, memberimu fasilitas, dan sekarang kamu justru ingin keluar. 1. Napas Antonio memburu, wajahnya memerah menahan murka. Kamu mau berakhir seperti Catherine. Kamu mau nasibmu tragis seperti wanita itu. Sentak Antonio tajam. Nama Catherine, sengaja ia sebutkan dengan nada penuh penghinempatan untuk menyakiti putranya. 2. Rahang Moses mengeras. Mendengar nama wanita yang dicintainya dihina, D4 Rahnya mendidih. Jaga bicaramu, Pak. Kalaupun jadinya seperti itu, aku akan terima. Setidaknya aku M4 di dalam kebebasan, bukan sebagai anjleng penjaga Tuan Manuel. 3. Moses menatap ayahnya dengan sorot mata terluka namun penuh keyakinan. Selama ini Papa tahu, kemana hatiku. 224. Berlabuh. Dan tempat itu bukan di sini, di antara para pembunuh. Tanpa menunggu balasan lagi, Moses berbalik dan melangkah pergi dengan langkah lebar, meninggalkan Antonio yang mematung dengan tangan terkepal gemetar. Kita tak akan bisa keluar, Moses. Gumam Antonio lirih, menatap punggung putranya yang menjauh. Suaranya bukan lagi bentakan, melainkan sebuah keputusasaan. Apalagi kamu. Kamu adalah pemegang kunci rahasia klan mafia ini. Kem 4 Tian adalah satu-satunya jalan keluar. 6. Moses membanting pintu ruang kerjanya hingga tertutup rapat. Bunyi kunci elektronik yang berdesing memberikan sedikit rasa aman, memisahkannya dari ayahnya dan dunia luar yang menyesakkan. Ruangan ini adalah tempat spesial bagi Moses. Gelap, dingin, dan hanya diterangi oleh cahaya biru dari puluhan monitor yang menempel di dinding. Kabel serat optik menjuntai rapi seperti jaring laba-laba raksasa, menghubungkan server-server yang mendengung rendah di sudut ruangan. Moses menghempaskan tubuhnya ke kursi di tengah ruangan. Telah menekan satu tombol utama di meja kontrolnya. BIP. Seketika, seluruh layar menyala serentak. Barisan kode, peta digital, dan rekaman CCTV dari berbagai tempat terpampang di hadapannya. Inilah kerajaannya. Di sini, ia adalah dewa. Jari jemarinya mulai menari di atas keyboard mekanik, suaranya terdengar cepat dan ritmis. Tatapan matanya menajam, rahangnya kembali menegas saat ia memeriksa status keamanan server keluarga Ramirez yang baru saja ia ambil alih proteksinya. Semua hijau. Aman, gumamnya. Merasa situasi terkendali, Moses melepaskan satu kancing teratas kemejanya. Telah beranjak berdiri, membiarkan sistem berjalan dalam mode autopilot. Telah butuh sesuatu yang pahit untuk menetralkan rasa muak akibat percakapannya dengan Antonio. Telah berjalan menuju sudut ruangan, tempat sebuah mesin kopi espresso berteknologi tinggi bertengger. Moses mulai menggiling biji kopi.
Aroma kopi yang kuat dan pekat segera memenuhi ruangan. La menyukai kopi yang sangat pahit, hitam pekat tanpa gula setetes pun. Baginya, itu adalah sebuah hal jujur dari hidup yang ia jalani. Mesin mendesis, mengeluarkan cairan hitam panas ke dalam cangkir keramiknya. Moses menatap uap yang mengepul, pikirannya kembali melayang pada wajah Catherine. Apakah wanita itu benar-benar sudah tiada? Atau dia sedang bersembunyi di suatu tempat, menertawakan Moses yang terjebak di sini? 2. Tiba-tiba, sudut mata Moses menangkap kilatan cahaya yang tidak wajar. La menoleh cepat. Jantungnya, yang biasanya berdetak tenang, kini memacu adrenalin dengan kencang. Cangkir kopi yang baru saja ia buat ia tinggalkan begitu saja di nampan mesin. Layar utama yang seharusnya berwarna hijau tenang, kini berkedip merah. Alert. Sistem BREACH detected. 225. Moses bergegas kembali ke kursinya, meluncur duduk dan langsung menarik keyboard. Matanya memindai barisan log yang bergerak sangat cepat. Seseorang sedang menyerang. Bukan, ini bukan sekadar serangan brute force amatiran. Ini adalah penyusupan yang elegan, senyap, dan sangat terstruktur. 7. Si 4L. Umpatria. 1.